nggak guys? Aman. Bentar, coba. Oke. Wait. Nah. Oke. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas momentum linear sama impuls. Bentar, aku lihat udah masuk belum soalnya. Jadi kita bakal bahas momentum. Kecilan banget. Momentum linear dan impuls. Nah, jadi momentum linear dan impuls. Nah, kalau secara definisi, momentum linear itu dia tuh besaran yang digunakan untuk mengetahui kesukaran atau kesusahan untuk memberhentikan sebuah benda. Nah, jadi momentum linear itu besaran yang digunakan untuk mengetahui kesukaran ataupun kesusahan untuk memberhentikan sebuah benda. Nah, karena di sini tuh momentum linear ya, jadi kecepatan yang kita pakai tuh kecepatan linear ya guys, ataupun V. Beda kalau kecepatan sudut itu omega. Ini kita pakai nih, kecepatannya tuh V. Linear. Nah, untuk momentum sendiri, nih kita buat formula persamaan dulu ya. Persamaan. Ini warna ini aja deh, biar menarik. Persamaan momentum. Nah, persamaan momentum tuh itu apa sih namanya, simbolnya tuh P. Jadi P itu melambangkan momentum ya ini ya. Nah, momentum itu atau P sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Nah, kecepatannya ini linear ya, kecepatan linear. Ini kita bisa tulis dulu keterangannya. Nah, si P itu momentum. Oke, gini deh. P itu sama dengan momentum. Maksudnya kecepatan. Apa? Aduh. Oh, sorry, masih online mic-nya. Aman. Baru join. Aman. Kira tadi ini kecepatan. Nah, momentum terus ini M itu massa, V itu kecepatan.
kecepatan linear itu satuannya tuh meter per second, massa itu kilogram. Nah, momentum itu berarti ini kan dikali kan, berarti apa ya, massa dikali dengan V, berarti sama aja kayak kilogram dikali dengan meter per second. Jadi satuan daripada momentum itu kilogram meter per second. Nah, ini buat persamaan momentum. Nah, lanjut kita bakal ke definisi impuls. Impuls itu dia tuh berupa ini ya, berupa apa sih namanya? Ada terdapat gaya kalau di impuls tuh. Nah, jadi definisi daripada impuls tuh impuls adalah gaya kontak yang bekerja dalam selang waktu tertentu, Nah, kita bakal balik ke persamaan matematisnya ataupun fisisnya. Nah, di sini tuh persamaannya tuh Nah, persamaan impuls itu I ini sebagai impuls, F dikali dengan delta T ataupun selang waktu. Kita bakal buat keterangan I itu sama dengan impuls, F itu sama dengan gaya, delta T itu selang waktu. Nah, selang waktu ini satuannya tuh second ataupun detik. Gaya ini Newton ya, Newton. Jadi apa sih namanya? Impuls tuh satuannya tuh kalau kita ini ya analisis satuan ataupun besaran. Ini kan impuls tuh kan gaya dikali dengan waktu. Nah, jadi gaya itu kan satuannya tuh bisa Newton atau kilogram dikali meter per second kuadrat. Iya, karena M kali A. Masa A? Bener. Dikali dengan second. Nah, jadi di sini bisa terdapat apa sih namanya? Dua bukan dua sudut pandang sih. Saya tuh dua penampilan yang berbeda tapi makna yang sama. Jadi bisa N dikali dengan S atau kilogram dikali meter per second. Nah, kalau kalian ingat impuls itu kan di sini kan kilogram meter per second. Tuh. Nah, kalau kalian tadi nggak lupa satuan daripada momentum itu juga kilogram meter per second. Nah, dari sini kita tuh bisa ngebuat kesimpulan bahwasanya bahwasanya si apa sih namanya momentum itu bahwa si impuls itu sama dengan perubahan momentum delta P. Ini kenapa delta P?
Karena ini tuh kayak hasil akhir daripada ini ya, apa sih namanya, momentumnya gitu. Gitu. Bentar, kita tulis di sini aja. Mana ya? Momentum sama dengan impuls. Oke. Jadi bisa kita buat momentum ataupun delta P sama dengan I. Jadi delta P itu tuh momentum dan I itu sama dengan impuls. Udah. Oke. Ini aku tuh mau apa ya? Mau ngasih contoh lah, kayak dari penerapan ini. Apa sih namanya? Penerapan momentum linier sama impuls. Nih. Jadi contohnya tuh kayak momentum linier ya. Momentum linier itu kan ini contoh nih. Contoh. Nih. Ibarat tuh momentum linier itu kan kayak kesukaran sebuah ataupun besaran buat mengukur ataupun mengetahui lah kayak kesukaran benda buat diberhentiin kan dari apa yang memiliki kecepatannya itu. Nah, ini kan aku kan ibaratin aku punya apa ya? Aku punya bus. Ini aku punya bus. Ini aku punya bus nih. Ini aku punya bus. Busnya tuh masanya tuh berapa ya? Rata-rata masa bus tuh anggaplah 1000 kilo lah. 1000 kilo. Nah, dia tuh melaju dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, satu lagi, aku tuh punya yang namanya tuh mobil pribadi. Apalah kita punya mobil nih, mobil. Nih, kita punya mobil. Ren, sorry, mic kamu masih kebuka. Boleh di-mute dulu nggak? Nih, kita ada mobil nih, mobil sedan lah ya, mobil sedan. Nah, kalau ya kalau apa ya, secara berat tuh, itu pasti mobil sedan ini kan lebih ringan kan? Anggaplah berarti 400 kilo lah ya, 400 kilo. Nah, sedangkan si kecepatannya itu sama 2 meter per second. Nah, di sini bisa kita buktiin bahwasanya kita tuh bakal lebih susah ngeberhentiin si bus daripada si mobil. Kenapa? Karena tadi berlaku hukum momentum tadi. Secara definisi kan momentum itu besaran yang digunakan untuk mengetahui kesukaran ataupun kesusahan untuk memberhentikan sebuah benda. Nah, kalau kita masukin momentumnya yang bus itu sebesar 2000 kg meter per second. Nah, sedangkan yang mobil sedan tadi itu 800 kg meter per second. Nah, jadi kesimpulannya di sini tuh semakin dalam kasus ini benernya apa sih 26 25 26 itu 26 25 oh kirain 25 mah iya deh bener deh Ren boleh ini nggak boleh unmute apa tuh maksudnya nggak tahu nggak kok
Halo, Rian. Tanggal 25. Enggak kok, nggak usah. Ya 26 pagi ya. Iya, udah pagi-pagi aja. Ini gimana guys caranya guys? Harusnya nopal dari tanggal 24. Tanggal 24. Pindah. Ini cara ngemilnya gimana guys? Kata dia mau beli barang di Bandung aja. Apa sih yang dibeli? Bukan masalah beli apa ya, dia kan tidak dikasih apa, dia nggak dikasih apa-apa. Kan kata mama lemari aja beli kan. Gak tahu Kata mama kemarin nopal beli lemari. katanya, tapi emang kalau coba tanya emang kamarnya nggak ada isinya. Coba. Nah, lanjut guys. Berarti dengan kecepatan yang sama tapi masa berbeda, di sini tuh bakal mempengaruhi si momentumnya guys. Jadi momentum si bus itu lebih besar daripada momentum sedan. Jadi kesimpulannya bus lebih sulit dihentikan dibandingkan dengan sedan karena masa bus lebih besar dari masa sedan. Terus aku ini lihat. Oke, nah. Oke. Nah, next. Situ aku bakal apa ya? Bakal nurunin daripada persamaan momentum. Nah, jadi pembuktian lah ya istilah tuh. Ataupun ini nih. Pembuktian momentum sama dengan impuls. Tapi aku bakal ini dulu ya. Bakal apa namanya? Buat dua versi ya. Nih, pembuktian. Nih. Nah, kalau kalian lihat kayak gimana ya di internet ataupun di buku-buku, itu tuh pasti kalian kalau lihat sigma F sama dengan dP per dt. Nah ini tuh sama aja kayak apa ya, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, tapi aku mau mau ngejabarin dari mana bisa muncul si sigma F sama dengan dP per dt nih. Nah jadi aku tuh bakal istilah tuh kayak ngejabarin dari hukum Newton 2 nih, yang bunyinya itu kalau seluruh gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan massa dikali percepatan benda. Nah jadi sigma F sama dengan M kali A di F sama dengan M dikali A. Oke, terus juga F sama dengan M ini si A ini bisa kita rubah bentuk dV per dt, ya kan? Kalau kemarin kan kita kan rubah bentuk ini ya, kalau kemarin tuh yang usaha tuh, kalau usaha itu A-nya tuh kita rubah dalam bentuk karena kita mau mau mencari ini ya, mencari apa, variabel posisi gitu. Nah kalau kemarin tuh yang usaha tuh kita buat dV per dx ya, dV per dx dikali dengan dx per dt kemarin. Oke, nah
Oke. Ini kalau nih ya, lanjut. Nah, tapi yang di dalam kasus impuls ini kita bakal rubah sianya itu jadi dV per dt. Kenapa berubah jadi dV per dt? Karena di sini tuh kita tuh mau apa ya, memunculkan ataupun memanipulasi biar terdapat kecepatan dan juga waktu gitu. Nah, jadi ini F sama dengan M dikali F sama dengan M dV per dt. Sini bisa kita kali 2 ruas buat buat ngilangin dt-nya. Jadi biar kita bisa mengintegralkan, jadi F dikali dengan dt dengan M dikali dengan dt dikali dengan dV per dt. Nih. Jadi ini bakal sisa F dikali dengan dt sama dengan M dikali dengan dV. Oke. Nah, kalau kalian masih ingat, ini kan terdapat variabel D ya. Bukan variabel sih, lebih tepatnya tuh ada D ya. Nah, ada D. Nah, D ini fungsinya apa? Biar dia tuh apa ya? Mengakumulasi semua apa sih namanya tuh? Semua momentum ataupun impuls yang bekerja dari ibaratnya tuh dari awal hingga dengan akhir. Nah, kalau kalian ikut kemarin tuh, itu kan kita tuh bakal ngeintegralin gitu. Ini misal aku kan punya bentuk gimana ya? Misal aku ada grafik. Misal aku ada grafik nih. Nih. Nah, ini kan bentuknya kan ini kan linear ya. Bentuk grafik linear. Nah, kalau bentuk grafik linear gini, kita tuh bisa nyari di bawahnya sini. Nah, gimana caranya? Pakai luas segitiga. Nah, tapi ketika kita punya grafik bentuknya kayak sorry aku taruh sini. Ketika kita punya grafik bentuknya kayak gini, nih, karena posisi ini benda nih nih gini, posisi benda tuh kayak gini pergerakannya ataupun grafik si impuls ataupun momentumnya. Nah, tapi di sini ada batas. Nah, di sini batas nih T2 nih. Di sini T0 gitu. T1 T0 lagi. Nah, kita kan nggak bisa kan gimana cari nih buat nyari keseluruhan gini. Nih, nggak bisa kan gimana pakai rumus apa? Rumus persamaan. Bukan rumus persamaan. Rumus total daripada impuls ataupun momentum yang bekerja pada grafik ini. Karena itu bentuknya tuh nggak karuan gitu. Nah, makanya kita tuh butuh integral. Jadi integral tuh menggabungkan istilah itu apa ya, bentuk-bentuk kecil sehingga kita tuh dapat hasil yang mendekati ataupun semakin presisi gitu. Nah, makanya di sini kita bisa integralin F. Nih gini, dikarenakan si F ini konstan, jadi kita keluarin si F-nya, kita nggak perlu integralin karena dia nggak berubah. Nah, yang berubah itu apa? Yang berubah itu kan waktu dan juga kecepatan kan. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu, berubah juga kecepatannya gitu. Nah, oke, jadi F kita integralin. Dari selang waktu batas atasnya tuh T2, batas bawahnya tuh T1 dt sama dengan M dikali dengan. Nah, kenapa yang M-nya nggak diintegralin? Karena di sini tuh M-nya ini bersifat konstan ataupun tidak berubah gitu. Jadi dia nggak mempengaruhi gitu walaupun kita nggak integralin. Nah, yang kita integralin tuh apa? Kecepatannya. Kenapa? Karena kecepatan tuh semakin bertambahnya waktu tuh bisa jadi bertambah ataupun berkurang gitu. Jadi dia tuh tidak bisa diprediksi gitu. Jadi kita integralin
itu batas atasnya tuh V2 dan batas bawahnya tuh V1 dV. Jadi bisa kita dapat F itu dikali dengan T2 dikurang dengan T1 sama dengan M dikali dengan V2 dikurang dengan V1. Nih. Nah, kalau kalian ingat gini, kalau kalian ingat T2 T1 ini merupakan selang waktu. V2 dikurang V1 itu tuh adalah selang daripada kecepatannya. Nah, gini, aku mau buat bukti. Kenapa aku bisa bilang si dP per dt ini sama dengan sigma F sama dengan MA? Karena gini, nih, ketika kita pindahin si selang waktunya ini, kita rubah gini. Oke, aku buat dulu ya. Si T2 dikurang T1 itu sama dengan selang waktu ataupun delta T sama dengan M dikali dengan P2 dikurang dengan V1 gitu. Nah, kita kaliin ini delta T, ini kita kaliin M dikali dengan V2. Sorry nih. M dikali dengan V2 dikurang dengan M dikali dengan V1. Nah, kalau kita buat lagi, kita sederhanain delta T sama dengan ini tuh M V2 sama M dikali V2 dikurang M dikali V1 itu sama dengan delta P. Karena perubahan akhir, karena gini, delta itu adalah akhir dikurang dengan awal gitu. Dikarenakan ini V2, ini kita bukan asumsikan tapi kita mengibaratkan itu sebuah kecepatan akhir gitu. Di sini merupakan kecepatan awal gitu satunya. Jadi bisa kita simpulin F dikali delta T sama dengan delta P ataupun ya benar, delta P. Nah, kalau kalian ingat F dikali delta T itu adalah impuls. Jadi I sama dengan delta P gitu. Nah, oke. Nah, di sini aku mau ngebuktiin juga kenapa di sini aku tulis sigma F sama dengan dP per dt itu sama dengan sigma F sama dengan M kali A gitu. Nah, kalau kita kilas balik lagi sebelum persamaan akhir ini, oke, itu kita punya persamaan di sini di bagian di bagian di sini ya, nomor 3 di sini. Itu tuh ini kan F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, ini sama aja bisa kita buat F sama dengan M V2 dikurang V1 per delta T. Nah, gini. Di sini ada, aku buat gimana ya? Gini aja deh. Gini sih. Udah gini deh. Nah, V2 dikurang V1 per delta T itu sama dengan A. Nah, A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Nih, itu sama dengan A kan. Jadi bisa kita simpulin juga bahwasanya F sama dengan M dikali A gitu. Ini sini aja. Nah. Nih. Oke. Nah, di sini lanjut. Aku bakal ngasih pembuktian cara yang kedua.
ini lebih simple karena kita pakai apa ya? Pakai langsung penerapan ilmu kinematika. Nih kalau kalian nanya, kenapa sih harus ada integral gitu? Harus ada ini kan integral T2, T1, V2, V1. Itu tuh karena pada saat itu tuh apa ya? Ibarat tuh belum ada apa sih gimana? Maksudnya tuh kayak ini si kinematikanya tuh belum digabungin gitu dengan apa sih namanya relasi sama dengan ini apa momentum. Jadi si kayak fisikawan sama matematikawan juga tuh kayak mengandalkan grafik gitu pergerakan. Nah, gimana caranya biar kita bisa menghitungkan keseluruhan ini? Nah, makanya di sini tuh kita muncul kayak dua pembuktian gitu, bisa pakai dua pembuktian. Nah, di sini ada pembuktian kedua tuh. Kalau pembuktian kedua tuh kita langsung pakai ilmu kinematika. Pembuktian dua. Nah, pembuktian kedua itu, ini aku tulisin lagi. Itu berawal dari sama aja, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kalau kalian ingat, F sama dengan M kali A. Nih, kalau kalian ingat, persamaan kinematika, ini ntar kecilin deh. Nggak sering. Nih, kalau kalian ingat, persamaan kinematika itu ada namanya tuh VT, ataupun kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali dengan waktu gitu, selang waktu. Nah, di sini kita mau mencari ngebuat sama dengan A gitu ataupun percepatan. Mana kita pindahin semua. Jadi A sama dengan VT dikurang dengan V0 per delta T. Nah, jadi F sama dengan M dikali dengan VT dikurang dengan V0 per delta T. Kita kaliin. Oke. M sorry. Kita langsung aja lah ya. Kita hilangin delta T. Jadi F dikali dengan delta T. Kita kalikan kedua ruas. M dikali dengan delta T. VT min V0 delta T. Nilang. Set. Terus ya. Oke dah. Ini F kali delta T. Ini tinggal sama dengan M dikalikan VT dikurang dengan M dikalikan V0. Nah, ataupun sama aja. Ini kayak yang ini. Nih. Ini. V2 tuh sama dengan kecepatan akhir ya. Kalau di sini VT, di sini tuh V2 gitu, sama aja. Jadi kita bisa buat F dikali delta T sama dengan delta P, I sama dengan delta P. Tuh, nah. Oke. Terus lanjut. Coba lanjut nih. Ada yang namanya tuh koefisien restitusi. Nih, koreksi kalau salah nih. Koefisien restitusi kalau salah ya. Koefisien kok bisa? Bentar. Restitusi. Nih. Nah, jadi koefisien restitusi itu kayak apa ya? Sebuah nilai lah gitu. Gimana ya bilangnya? Kayak
Kalau di deskripsi itu nilai kelentingan ya kalau bisa dibilang, nilai kelentingan pada suatu tumbukan. Nih gitu. Nah, si koefisien restitusi itu bisa kita gambarin ataupun ada pun persamaannya tuh itu E dengan min delta V aksen per delta V. Nah, ataupun kita bisa gambarin E sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 dikurang dengan V1. Nah, di sini di nilai kelentingan itu dibagi menjadi 3 nih. Nilainya E-nya sama dengan 1, itu nilai 1 tuh lenting sempurna ya. Lenting sempurna. Lenting sempurna. Yang E-nya itu lebih kecil daripada 1 tapi lebih besar daripada 0. Itu lenting sebagian. Lenting sebagian. Nah, yang E-nya sama dengan 0 itu tidak lenting sama sekali. Nih. Nih, apa sih perbedaannya tuh lenting sempurna, lenting sebagian sama lenting tidak lenting sama sekali. Nih, kalau lenting sempurna itu ibaratnya tuh kayak gini. Kita tuh kayak apa ya? Kayak bukan nabrakin sih, kayak misal ada benda nih. Kita tuh istilah apa ya yang paling umumnya tuh kayak bola kasti lah. Kita ngelempar bola kasti tuh. Lempar bola kasti nih ke sini. Nah, si bola kasti ini bakal memantul. Nah, si bola kasti ini itu tuh kalau lenting sempurna bakal kecepatan apa ya? Kecepatannya tuh yang awalnya tuh sama V aksennya tuh. Tapi di situ tuh berbentuk minus gitu V aksennya karena apa? Berlawanan arah gitu. Kayak konsep aksi reaksi lah gitu. Nah, di sini aku bakal buktiin gimana kalau si apa ya? Si koefisien restitusi 1 ataupun lenting sempurna tuh bisa kita gambarin sebagai kecepatan itu sama tapi hanya berbeda arah gitu. Nih. Pertama tuh kita bakal buat itu ini sebenarnya langsung aja ya. Ibarat tuh kita lenting sempurna kan. Nah, misal masuk E-nya 1. E-nya 1. Ini 1 min V2 aksen min V1 aksen per V2 dikurang V1 gitu. Nah, udah tinggal kali silang aja. V2 dikurang V1 dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen gitu nih. Nah, kalau yang lenting sebagian, dia tuh bakal mengikuti si nilai apa sih namanya? Koefisien restitusinya. Nanti kayak beberapa kecepatannya tuh bakal apa ya? Bakal berkurang lah gitu. Ibarat tuh kayak kita tuh punya ya tadi kayak lempar bola kasti. Nah, tapi si bola kastinya tuh nggak bakal mempunyai kecepatan yang sama gitu kayak dari kecepatan pertama gitu sebelum dia tumbuhkan. Nah, tapi kalau lenting tidak sempurna, tidak lenting sama sekali, tidak lenting sama sekali,
Kita tuh bisa ini di gua apa kalian aja. Waduh. Guys, itu di Abi doang kah atau gimana? Oke. Nah, di sini kita masukin E-nya itu sama dengan 0. E-nya sama dengan 0, kita masukin persamaan. E sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang dengan V1. Nah, sini kita masukin 0. Min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang dengan V1. Nah, kalau kita masukin itu sisa bakal gini. 0 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen gitu. Nah, kalau kita lihat di sini tuh bisa kita buat min V2 aksen plus V1 aksen gitu kan. Nah, sama dengan 0. Jadi di sini kita pindah ruas, V2 aksen sama dengan V1 aksen. Artinya apa, guys? Artinya kalau kita punya benda yang tidak lenting sama sekali, berarti kecepatannya itu bakal sama gitu di kedua benda. Karena kenapa? Karena dalam bukan beberapa kasus sih. Karena kalau tidak lenting sama sekali tuh kebanyakan benda tuh bakal menyatu gitu. Bakal melekat di dalam benda yang lain gitu. Gimana tuh kayak gini nih. Ini aku ada apa ya? Ada inilah apa beton lah. Beton ya. Beton. Nah, sini ada aku peluru nih, peluru tembak. Ini aku peluru tembak nih. Set. Oke. Nah, di sini tuh dia nyatu nih, bersarang. Bersarang tuh. Sininya tuh. Hingga bisa ngebawa si benda itu ke sini. Benda itu bersarang gini. Nih, pelurunya tuh bersarang di dalam sini. Tuh. Nah, si kecepatan beton sama kecepatan pelurunya itu bakal sama saat setelah tumbukan gitu. Yang tidak lenting sama sekali ini yang bendanya nempel gitu. Benar, benar. Itu yang bendanya nempel gitu. Karena di sini bisa kita lihat kan, nih. Nih. Nah, lanjut ya mungkin ya. Ini kayaknya terakhir deh kayaknya. Teorinya. Ini aku bakal ngejelasin apa ya? Ada yang namanya tuh hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum tuh bunyinya sigma P1 sama dengan sigma P2. Gitu. Oke. Nah. Terus minum dulu, guys. Alhamdulillah. Ini 1-2 atau sebelum sesudah ya? Kita buat. Udah boleh dah sih, ini aja dah. Nih, awal mulanya tuh gimana pembuktiannya? Nih.
Pembuktian. Nah, itu tuh berawal dari hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu berbunyi F aksi sama dengan min F reaksi. Oke. Nah, misal di sini tuh ada aksi dikarenakan gaya satu ya, dikarenakan ini. Dan di sini merupakan reaksinya ataupun ya gaya kedua gitu. Jadi kita bisa buat delta P aksi sama dengan delta P reaksi minus. Nah, kalau kita ingat delta P itu merupakan delta P itu merupakan P aksi akhir dikurang P awal. Ini kita buat ini aja ya. Kita ngebuat sama dengan 0 aja ya. Ini kita buat sama dengan 0 biar kita mudah ntar melakukan kalkulasi, bukan kalkulasi sih, ngebuat persamanya. Jadi kita pindahin aja gini deh sebelumnya. Ini sigma P aksi plus sigma P reaksi sama dengan 0. Artinya apa? Berarti apa ya, kayak ya udah sigma P aksi plus reaksi itu sama dengan 0 gitu. Pun sama gitu kan. Tapi hanya berbeda arah gitu kalaupun kita pindahin lagi ke kanan. Nah, di sini P awal akhir, karena kan ini delta ya, dikurang P aksi awal ditambah dengan P reaksi akhir dikurang dengan P reaksi awal sama dengan 0. Nah, di sini kita kelompokin dulu. Gitu. Di sini kita lihat ada P aksi akhir, ada P reaksi akhir juga, ada P aksi awal, ada P reaksi awal. Jadi kita pindahin ruas semua. Bukan semua sih. Kayak yang memiliki tanda minus itu ataupun kita kelompokin ya bisa kita bilang. Jadi kita dapetin bahwasanya P aksi akhir ditambah dengan P aksi awal. Salah. P reaksi akhir guys. P reaksi akhir sama dengan, ini kita pindahin ke sini. Yang ini juga pindahin ke sini tuh. Nih. Di P aksi awal, yang awal sama awal, yang akhir sama akhir gitu simpelnya. Ditambah dengan P reaksi awal. Nah. Ataupun kita bisa buat P1 akhir gitu ya. P1 akhir ditambah dengan P2 akhir sama dengan P1 awal plus P reaksi awal. Nah, kalau kita jabarin ini M1 dikali dengan V1 aksen. Kenapa aksen? Karena ini adalah akhir. Ditambah dengan M2 dikali dengan V2 aksen sama dengan
karena ini nggak perlu aksen, jadi M1 dikali dengan V1 plus M2 dikali dengan V2. Nah, ataupun kita bisa buat sigma P akhir sama dengan sigma P awal gitu. Nah, ini apa ya, pembuktian ataupun gimana asal usul kita bisa dapat sebuah pernyataan ataupun postulat kalau yang nyatain bahwasanya apa sih momentum akhir itu sama dengan momentum awal gitu. Ini kita rubah aja ya. Ini bukan satu. Terbingung soalnya. Soalnya waktu itu mau satu tuh awal gitu, dua tuh akhir. Tuh awal sama dengan akhir. Apalagi ya? Kayaknya kalau momentum linear dan impuls kayaknya segini doang dah. Dikit-dikit soalnya. Karena soal-soal momentum impuls tuh banyak digabung gitu sama kayak konsep energi, mekanika, dan juga lain-lain gitu. Karena kan ini tuh kayak apa ya, sebuah penggabungan gitu nanti kalau di soal-soalnya gitu. Penggabungan beberapa konsep gitu dari beberapa materi. Nah, ntar digabungin di satu soal gitu. Nah, kayaknya kita langsung soal aja ya. Biar nggak lama-lama. Ini kayaknya kita taruh sini aja ya guys ya. Ntar. Kita gabungin aja. Nih. Kita gabungin aja. Waduh. Oke. Ada mau ditanyain nggak guys? Kalau aman kita lanjut soal sih. Aman. Aman nggak guys? Oke. Nih, soalnya apa nih? Soal. Aduh, apaan? Nih guys, nih. Sebuah benda bergerak ke arah X positif dan memiliki momentum nilainya 8,6 kilogram meter per second. Bentar, aku ambil kalkulator ya. Nih, sini ada sebuah benda bergerak ke arah X positif dan memiliki momentum. Oke, momentumnya tuh P-nya itu sama dengan 8,6 kilogram meter per second. Dan juga energi kinetiknya itu sama dengan 20 joule. Nah, massa benda, ditanya massa benda. Nah, oke. Ini nilai momentum nilainya oke. Momentum. Terus juga ada
memiliki energi kinetik 20 joule. Oke. Oke. Oke, nah ini tuh kita bisa pakai ini ya, sama dengan gitu. Bahwasanya si apa sih delta P itu bisa sama dengan delta EK gitu. Kenapa? Karena si ini kan masing-masing kan mempunyai ini ya, kecepatan gerak gitu. Nah, jadi setiap benda gitu yang memiliki momentum ataupun kecepatan pasti juga dia bakal memiliki sama dengan energi kinetiknya gitu. Nah, jadi kita bisa pakai konsep itu tuh delta P sama dengan delta EK. Tapi kita coba dulu. Ini P-nya tuh ini udah dalam bentuk ini ya, delta P. Karena udah dikasih tahu nilai momentumnya. Ini jadi kita buat delta P delta EK 8,6 sama dengan setengah mv kuadrat. mv kuadrat. Oke. Tapi sini kita cuma memiliki energi kinetik. Oh, energi kinetik tersebut diketahui energi kinetik masa benda adalah bentar guys. Ini kan energi kinetiknya kan, oh iya, momentumnya kan nggak ini ya. Berarti nggak bisa dong pakai ini. Bentar. Kita coba dulu dah pakai yang ini. mv kuadrat energi kinetik 20 joule. 20 joule itu energi kinetik setengah mv kuadrat. Setengah mv 20 joule setengah mv kuadrat. Bisa pakai ketetapan gitu nggak ya? Momentumnya massa V. Coba. Ntar kita orek dulu ya guys ya. mv kuadrat. Nih. 20. 20 joule setengah V. Ntar kalau 2 dikali dengan 8,6 V kuadrat V ya. V sama dengan itu dapat C ya? Siapa tuh namanya tuh? Coba kita lewatin aja dulu ya ini ya. Nih dua benda dengan massa MA coba. Ini MA dan MB. Masing-masing memiliki energi kinetik yang sama, EK-nya sama. Nih. MA MA sama dengan 9 MB. Mas benar 9 MB, maka besar rasio momentum A terhadap berarti momentum ya. Momentum berarti PA per PB itu M dikali V per M dikali V. Itu ya. Besar rasio momentum A terhadap besarnya momentum B. Oke. Nah, di sini dia ngomong kalau si energi kinetiknya itu sama, berarti kita bisa buat perbandingan EKA per EKB sama dengan tengah MAV kuadrat per tengah MMBV VA kuadrat. Oke, nah ini karena sama berarti kita bisa buat Ini tiba gua ngeblank anjir.
Ini catatannya berbeda karena oke. Ini tiba-tiba ngeblank anjir. Sumpah. EKA sama dengan setengah MAV kuadrat. Oke. Nih, kita bisa buat gini. EKA EKB. Ini berarti kan MA tuh sama dengan 9 MB kan? 9 MB VA kuadrat setengah MB VB kuadrat. Ini bisa coret nih. Berarti EKA EKB dengan setengah-setengah. Oke. Setengah-setengah berarti 9 VA kuadrat per VB kuadrat. Oke, berarti sini ya. Karena ini bisa sama, berarti ini bisa coret jadi jadi VA kuadrat per VB kuadrat itu ini 1/1, ini 9 VA. Berarti kita bisa buat 9 VA kuadrat sama VB kuadrat kan. Berarti kita bisa buat VA kuadrat per VB kuadrat. Oh ya, berarti benar. Jadi VB ini berarti kan 1/1 kan 1/9 akar berarti kan akar VA VB berarti kan 1/3 ya. Nah, berarti masukin sini ini MA, ini MB, ini PA per PB sama dengan MA tadi 9 MB per MB, ini VA, ini VB, VA tadi 1. Ini benar nggak? VA 1 nih. Atau ada yang salah? Bentar. VA VB. Salah deh. Ini coba. VA-nya tadi, entar. Benar nggak nih? VA-nya 1. Ini kan VA-nya 1 nih. VA kuadrat. Berarti kan 9 VA kuadrat sama dengan VB kuadrat kan. Berarti kan VB kuadrat per VA kuadrat. Kan VB kuadrat kan sama 9. Oke. Nah, berarti 9 VA-nya tuh 1, VB-nya tuh 3. VB-nya tuh 3. Berarti ini bisa coret. Ini berarti PA per PB sama dengan 9/3. Ataupun 3/1. Ada nggak 3/1? Ada, D. Berarti PA per PB sama dengan 3/1. Tuh. Oke. Ini ada yang salah nggak guys? Kira-kira guys. Ini kalau ada yang salah dikoreksi aja nih. Sorry ya, agak ngeblank. Kurang minum nih. Nih. Saya tanya apa nih? Besar gaya rata-rata. Sorry guys, agak ngeblank guys. Ini soal 1. Ntar dah. Ini jawabnya. Gua agak ngeblank yang nomor 1 nih. Ini nomor 2 aman lah ya. Nih. Kita lanjut aja nih. dalam squash, seorang atlet melakukan servis secara horizontal hingga bola dengan massa 0,25 kg. Masanya tuh 0,25 kg. Kali ini dengan kecepatan 50 meter per second. Oke. Oke, berarti berarti kita cari ini dulu ya. Delta V-nya dulu. Delta V-nya itu berarti 50 meter per second. 40 meter per second. Delta V berarti sama dengan 4 meter per second. Nah, jadi di sini ada satunya lagi tuh delta T. 0,019. Nah, ditanya tuh gaya rata-rata ataupun F.
Jadi kita tuh bisa pakai persamaan tadi yang menyatakan bahwasanya F dikali delta T sama dengan bentar, gini aja deh. I sama dengan delta P. F dikali dengan delta T sama dengan M dikali dengan V2 dikurang dengan V1. F dikali dengan delta T. Ini M dikali delta V ya. Delta V. Nih. Itu delta V. Oke. Terus kita mau cari F. F sama dengan M dikali delta V per delta T. Nih, langsung aja kita hitung. Berarti F sama dengan masanya 0,5 dikali 1 per 0,99. 1 bagi dengan 0,019 atau sama aja kayak 52,63. Iya 52,63 dong. Kayak deh. 52,63 Newton. Oke. RV-nya beda nggak sih, Tar? Bentar. Sama dinding bola berbalik arah dengan kecepatan. Jadi kayak ditambah gitu ya? Oh iya, Deng. Coba. Sorry. Bentar, berarti ini 90 ya? Bener nggak? Iya kan? Sorry. Aku nggak kebaca yang ini. Sorry agak ngebut ya, soalnya ini habis ini ada ini lagi. Ada kerjaan. Ini 90 nih. 90 meter per second. Oke. Sorry guys. Nggak kelihatan tadi. Berarti berapa tuh? 90 berarti berapa tuh guys jawabannya tuh? Bener. Berarti 0,25 dikali dengan 90 dan 96. Oh iya 96. 0,25 25 dikali dengan 96 dapat dikali dengan dibagi dengan 0,019. Ya Allah, 24 dibagi 0,019. Oke, 1263. 1263. 1263,6,16. Nih, ini serius nih. Nih. Udah, langsung nih. Nih pelan-pelan ya, pelan-pelan nih kita nih. Ini ada benda nih, Ada benda. Tuh. Terus juga di sini ada benda lagi. Kenapa kayak gini? Nih. Nah, yang satunya tuh di tanah. Nah, di sini panjang L, panjang talinya. Di sini ada A. Di sini ada A ataupun M besar. Di sini ada M kecil, ini B, ini A. Nah, di sini disuruh cari apa nih? Ketinggian maksimum oleh kedua benda setelah tumbukan. Ketinggian maksimum ya. Coba kita analisis dulu. Ketinggian maksimum berarti kita bisa pakai energi mekanik.
A sama dengan M. Oke, ntar sebelum tumbukan, setelah tumbukan gitu. Sebelum sesudah gitu. Sebelum M plus S gitu sesudah. Ini setengah MV kuadrat plus MGH sama dengan setengah MV kuadrat plus MGH. Nah, sekarang kita anggaplah yang kanan ini Hmax ya. Ini Hmax. Nah, berarti di sini ini tuh berarti posisinya saat tumbukan nih. Ini posisi saat tumbukan. Kita rekayasa ini setelah tumbukan. Oke. Nah, lanjut. Nah, kita lihat saat tumbukan. Saat tumbukan benda itu kan berarti kan di ini ya, ketiganya tuh sama dengan 0 nih. Nih di sini nih, berarti kan tumbukan nih kan. Nih, nyentuh lah ini ya nih. Sorry gambarnya ini. Berarti di sini bisa kita coret gini MGH-nya. Nah, lanjut lagi nih satu persatu nih. MV kuadrat M total ya. Karena sistem setengah MV kuadrat total plus M total GH max. Nah, di sini kalau kita ingat bahwasanya kalau saat ketinggian maksimum itu energi kinetiknya sama dengan 0. Kenapa? Karena itu tuh energinya tuh diserap habis oleh si energi potensial. Jadinya energi kinetiknya tuh 0 ataupun kecepatannya tuh habis. Jadi sini kita bisa coret juga nih. Jadi MGH max itu sekitar setengah MV M total kuadrat. Ini bisa kita jabarin M plus M GH max dengan setengah M plus M V kuadrat. Nih, ini bisa kita coret. Set. Nah, kita mau nyari apa? H max berarti MV kuadrat per 2G. Nah, ini dapat persamaan kan? Ini persamaan nih, belum selesai nih. Ini dapat persamaan. Nah, gimana kita nyari persamaannya, si V-nya? V kuadrat ini. Nah, kita nyari V kuadrat ini daripada apa tadi? Yang tadi, yang teori tidak lenting sama sekali. Dia kan di sini ngomong. Nah, di sini ngomong bertumbukan keduanya saling menempel gitu. Nah, jadi ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Biar kita ini nih aman nih. Berarti kita bisa buat M1 dikali dengan V1 plus M2 dikali dengan V2 sama dengan M plus, gini aja deh biar nggak bingung. M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Karena tadi dia bilang, bukan dia yang bilang, tapi pembuktian tadi bahwasanya kalau tidak lenting sempurna ataupun menempel bahwasanya V1 aksen itu sama dengan V2 aksen ataupun sama dengan V aksen gitu. Nah, jadi kita buat M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V aksen plus M2 berlebih. Oke, bentar. Res. M2 V aksen. Jadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan ini bisa kita keluarin M1 plus M2 V aksen. Nah. Oke guys, kita anggap yang benda satu itu adalah si A. Nih, yang benda 2 B. Oke. Jadi M1 tadi adalah M besar. Jadi M V1. Nah, yang ini adalah posisi ketika sebelum bertumbukan.
ketika posisi belum bertumbukan, kita perhatiin nih soal tadi itu tuh mana tadi? Nih bola bola B bermasa M yang awalnya diam. Nah, berarti apa? Bolanya tuh yang awalnya tuh diam gitu. Yang B-nya berarti di sini yang MV2-nya bisa kita coret. Jadi M1 kita ganti ya. M1 tuh M besar plus M V aksen. Nah, yang kita cari itu apa? Sorry nih. Yang kita cari itu apa? V aksen. Karena apa? Kecepatan setelah dia bertumbukan gitu. Kecepatan setelah bertumbukan kan bakal menghasilkan kecepatan lagi gitu. Nah, kecepatan yang hasil bertumbukan tadi bakal menghantarkan kedua benda itu gini. Ini mana nih cara buatnya dia nih? Anggaplah nyatu gini ya. Ini di sini. Nah, dia bakal nyatu gini. Ini di sini gitu. Nah, ini B, ini A gitu. Nah, bakal nyatu gini. Nah, kita nyari apa? Nyari si V aksen. Jadi kita bisa buat V aksen sama dengan M besar V1 per M besar plus M kecil. Nah, sekarang kita lihat V1 tuh em, V1 tuh dapat dari mana gitu? V1. Nah, V1 tuh tadi apa? V1 tadi tuh apa yang tadi? Yang di sini kan? Yang M kan? Nah, kita buat lagi. Pakai apa? Pakai apa nih? Kecepatannya nih, pakai apa? Coba, guys. Kecepatannya pakai apa, guys? Kecepatannya, guys. V1-nya nih. Ya, ada bisa jawab nggak? Nih, kecepatannya kalau kita lihat, masa M digantung oleh tali. Dan juga objek disimpangkan ke ketinggian H dari lantai dan dilepaskan. Oke. Dan dilepaskan, berarti kalau dilepaskan, kalau kita ingat, ketika benda itu dilepaskan, berarti kecepatan yang berlaku itu apa? Berarti kan gini, kecepatan berlaku tuh VT sama dengan VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2GH. Nah, karena ini dilepaskan, V0-nya nggak ada, jadi VT sama dengan akar 2GH. Nah, ingat nih, simpen nih ini. Ini sama dengan V1. Oke. Nah, jadi lanjut, kita masukin. Nah, kita ada dua, apa ya? Ada 3 persamaan nih. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Nah, kita kan mau cari ketinggian maksimum kan? Berarti kita memasukkan persamaan kedua itu ke persamaan 1. Jadi, H max sama dengan kita masukin ya MV1 per M plus set sorry nih MV1 per M plus M kuadrat per 2G. Nah, kalau kita ingat, nih kita ada nih persamaan ketiga. Persamaan ketiga nih yang menyatakan bahwasanya V1 itu sama dengan akar 2GH. Kita masukin H max sama dengan M akar 2GH. Kita masukin berarti habis ya akarnya ya. Jadi ini M kuadrat 2GH per M plus M. Ini oke, langsung aja nih gini. Bentar. Astaga. Nah,
Oke. Nah, per 2G. Oke, di sini bisa kita naikin ke sini. Maksudnya ini coret-coret, kita dapat bahwasanya samanya tuh ini oke, M kuadrat ini ada sama bisa dikeluarin. Oke. Ini berarti M besar per M besar ditambah dengan M kecil kuadrat. Oke, H-nya dikeluarin. Oke, H. Dapat. Nih, ada nggak nih jawabannya? Coba. Tulis. H M besar. Oh, ini ada nih. Udah nih. Aman nggak guys? Apa nih, ini? Oke, ini lanjut nih. Peluru bermassa M ditembakkan ke arah balok. Oke. Yang rehat dan bermassa M. Nah, yang rehat, oke. Yang rehat berarti yang rehat tuh ini ya diem dia berarti. Bermassa M. Oke. Dan berada di tepi meja ketinggiannya H, tingginya H. Peluru bersarang dalam balok, bersarang, oke. Menyebabkan balok jatuh ke lantai, balok jatuh, oke. Mendatar D, ini jaraknya. Oh, ditanya apa nih? Laju. Oh, laju peluru saat menumbuk balok. Oke, ini kita buat ilustrasi lagi. Oke, ini kita punya balok nih M. Ini, oke, punya balok. Ini masanya M, ini M besar, arahnya ke sana. Ini ketinggiannya H. Oke, ini D. Oke. Kayak gini aja dulu deh. Berarti yang ditanya tuh apa tuh? Laju peluru saat menumbuk balok. Menumbuk balok. Berarti menumbuk balok itu nyari V1 ya atau sebelum ya, berarti kita bisa pakai kekekalan momentum tadi. Kekekalan momentum. Bener. Iya. Berarti kita bisa pakai kalau dia tadi bersarang ataupun menempel itu tidak lenting sama sekali. Di M1 dikali dengan V1 plus M2 dikali dengan V2 sama dengan M1 ditambah dengan M2 V aksen. Oke. Kita nyari ini. Berarti kita anggap ini 1, ini 2 ya, ini 2, ini 1. Oke. MV2 bermassa yang rehat ke arah balok yang rehat, berarti baloknya rehat itu V-nya 0, berarti nggak gerak, berarti bisa coret. Di M1 V1 sama dengan M1 ditambah dengan M2 dikali dengan V aksen. Oke, berarti kita mau cari V1 kok V aksen. V1 sama dengan M1 tadi apa? M kecil ya? M kecil, berarti M kecil ditambah dengan M besar V aksen per M kecil. Oke, berarti ini kita nyari V aksen yang belum ada ya. Oke. V aksen itu tuh berarti kecepatan benda setelah dia tumbukan. Nah, berarti setelah dia tumbukan dia tuh bakal jatuh gini. Nih bakal jatuh nih sesuai dengan arahnya ya. Berarti kita bisa pakai konsep yang kayak ini. Yang apa sih namanya? Pesawat jatuhin bom. Berarti V aksen dengan S per T. V aksen sama dengan T-nya, oke. Di sini ada variabel H ya. Berarti T-nya kita bisa dapat H sama dengan setengah GT kuadrat ya. Yaitu bebas. Waktunya nih.
Karena kenapa kita pakai jatuh bebas? Karena waktu yang dibutuhkan buat nyampe ke sini, oke, ke titik B, itu sama aja sama kayak benda jatuh bebas ke titik A gitu. Oke. Berarti kita bisa buat T sama dengan 2H per G akar. Oke. Nah, oke, oke, kita masukin. Jadi fractionnya itu sama dengan D per akar 2H per G. Atau kalau kita sederhanain lagi, fraction sama dengan oke. D dikali dengan akar G per 2H ya. Oke, G per 2H. Nah, udah dapat nih kita. Berarti kita bisa substitusin. V1 sama dengan M plus M besar per M dikali dengan V aksen. Di V1 sama dengan M plus M besar per M kecil dikali dengan D dikali dengan akar G per 2H. Ini hasil akhir nih. Ada nggak nih? Ntar. Ntar. Oke. M kecil ya tadi, benar. Nah, V1 M kecil ditambah M besar per M kecil D G per 2H OC. Bentar, nanti. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Ini soal terakhir menyebabkan balok maksimum dari posisi awalnya. Oke, nah berarti ini kita bisa pakai melalui pusat keluar dan kita menemukan balok naik setinggi maksimum. Aman, Kasa. Oke, dan bisa pakai ini ya. Oke, ini benda ditembakkan ke atas dengan laju 1000. Ini massa 10 gram nih, proyektil. Dengan laju 1000. Proyektil itu menumbuk balok dengan massa 5 kg. Menumbuk. Yang mula-mula rehat. Proyektil menembus balok melalui pusat massa dan keluar kecepatan. Oh, nih ada kecepatan nih lagi. Menyebabkan balok naik setinggi maksimum H dari posisi awalnya. Naik setinggi maksimum H. Oke. Nih, berarti kita bisa pakai konsep energi lagi. Energi dulu ya. Kita lihat dulu. Berarti kita bisa pakai Eka posisi awal. Kemudian kok Eka sih? M. M awal. Kemudian M akhir. Berarti setengah MV kuadrat awal ditambah dengan MGH awal sama dengan setengah MV kuadrat akhir ditambah dengan plus MGH akhir. Oke. Ini awal, ini oke. Ini kalau kurang jelas ini awal, ini akhir. Awal akhir. Oke, kita analisis dulu. Kita mau nyari yang akhir ya berarti. Satu tumbukan. Berarti oke, balok menyebabkan balok tinggi maksimum. Oke. Kalau kita ingat itu kalau maksimum berarti ini bisa dicoret ya yang akhir ya, energi kinetiknya ya. Berarti MGH max setengah MV awal kuadrat plus MGH awal. Berarti oke, kita lihat awal itu awal MGH posisinya oke, berarti posisinya tuh 0 ya kalau di sini ya. Kalau dari sudut titik acuan ya. Nih masih di bawah lantai nih. Masih di bawah lantai, masih di lantai nih. Berarti 0 nih. Bisa kita coret ya nih. Berarti tinggal
MGH max tengah MV awal kuadrat. Bisa kita coret MM berarti kita mencari H max sama kayak tadi berarti V awal kuadrat per 2G. Oke. Dapat lagi nih persamaan nih. Persamaan ini berarti persamaan 1. Oke, nah sekarang kita tinggal nyari kecepatannya. Oke, karena dia lenting sempurna, si pelurunya tuh nembus. Jadi kita bisa cari pakai persamaan M1 dikali dengan V1 ditambah dengan M2 dikali dengan V2. Ini tuh pakai ini ya, P awal, sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Oke, kekekalan momentum. Nah, lanjut, itu M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Oke. Yang kita ketahui tadi apa aja? Masanya, masa nih, kita anggap ini masa 1 ya. Ini masa 1, ini 1, ini 2. Berarti dia bilang ditembakkan dengan laju, berarti M1-nya punya masa dan juga kecepatan awal. Proyektil menembus yang mula-mula rehat. Berarti ini bisa kita coret. Karena rehat ya, nggak ada kecepatan. M1 dikali dengan V1 sama dengan, kita lagi baca, menembus balok melalui pusat massa dan keluar dengan kecepatan 400 meter per second. Berarti dia punya punya kecepatan ini ya, aksen ya. Berarti. Oke. Berarti yang kita cari itu, berarti ini, kecepatan ini. Oke. Karena apa? Ini kan benda 2 kan, kecepatan benda 2 setelah ditubruk oleh si apa nih nyebutnya nih? Proyektil. V2 aksen ini adalah kecepatan bayangan ataupun kecepatan setelah melalui tumbukan gitu. Udah lanjut, berarti ini punya V1 aksen plus M2 V2 aksen gitu. Oke, berarti kita bisa pindahin sini M1 V1 dikurang dengan M1 V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen. Kita bisa buat V2 aksen sama dengan M V1 dikurang V1 aksen per M2. Ini berapa nih? 1000 dikurang dengan 1000, 600. 600 dikali dengan 10. 600 kali 0,01 ya. 1000 ini kan 0,1 itu 0,01 ya kan, itu 0,01. 600 dikali dengan 600 dikali dengan 0,01. Oke. 6 per M2 berapa tuh? 5. 6 per 5 1,2 ya. Aduh. Ini lanjut nih. Ya Tuhan. Oke, ntar guys, kita ngitung dulu. Oke, dapat. Juga kita masukin nih V2 ke sini. Berarti H max-nya itu sama dengan 1,44 per 20. 1,44 bagi dengan 20. Dengan nih hasilnya nih. 0,072. 0,072 meter ya. 0,072 meter. Kalau kita konversiin jadi 7,2 cm. Oke. Nah, selesai guys. Selesai guys. Aman guys. Sorry guys, ada beberapa soal tadi yang miss nih. Dimulai dari sini nih. Ini miss di sini.
Ini kalian boleh carilah yang ini nomor 1 nih. Sama tadi soal yang ini miss arah tadi aku nggak baca nih arahnya tadi. Nih, sorry. Ada tadi bergerak dengan ini mobil berbalik arah. Nih, nah di boltin dan kecepatan 46. Oke dah. Oke. Udah guys. Ada mau tanya nggak guys? Eh. Hampir. Oke.